Oke, kita lanjut kerjakan yang nomor 8. Tentukan nilai PQR apabila 1.125.000 dinyatakan dengan 2P kali 3Q sama kali 5 pangkat R ya. Nah, kalau kayak gini caranya, PQR-nya kan kita nggak tahu, sedangkan PQR itu adalah sebuah pangkat. Berarti di otak kita pakainya itu pohon faktor. Kita coba pakai pohon faktor. 1.125.000. Nah, pohon faktor ya, pas SD kan juga udah pernah belajar nih. Yang pertama kita bagi yang paling kecil dulu. Kita lihat di sini angkanya itu angka 2. Berarti kita bagi 2 nih. 1.125.000 kita bagi 2 itu hasilnya 562.500. Kemudian kita bagi 2 lagi. Kenapa? Karena masih bisa dibagi 2. Nah, berarti hasilnya 281.250. Kemudian kita bagi 2 lagi. Masih bisa dibagi 2 ya. Berarti hasilnya 140.625. Nah, sekarang kalau kita lihat belakangnya itu ada angka 5 nih. Nah, berarti kan udah nggak bisa dibagi 2 kan? Kita lihat nih faktor selanjutnya itu 3 pangkat Q. Berarti kita faktorkan dengan 3. 3 kali berapa yang hasilnya 140.625. Berarti kita bagilah 140.625 bagi 3. Hasilnya berarti 46.625. Kalau bingung, ya benar. 46.000, salah di sini. 46.875. Kalau bingung pakai kalkulator ya. Nah, terus habis itu kita bagi lagi nih, bagi 3. Kenapa bagi 3? Karena masih bisa dibagi 3, berarti hasilnya 15.625. Nah, 15.625 itu udah nggak bisa dibagi 3. Kenapa? Kita lihat belakangnya itu 25. Nah, si angka selanjutnya yang di soal itu ada 5. Tadi udah 2, 3, nah sekarang 5. Berarti 5 kali berapa? 5 kali 3.125. Kita bagi lagi dengan 5. Berarti hasilnya 625. 625 masih bisa dibagi 5. Hasilnya 125. 125 kita bagi 5 lagi. Berarti hasilnya 25. Dan yang terakhir 25 itu 5 kali 5. Nah, sekarang tadi tulisannya itu 2 pangkat P dikali 3 pangkat Q dikali 5 pangkat R. Nah, berarti kita lihat nih, 2, yang 2 itu pangkatnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3, gitu kan? Nah, terus dikali Q-nya itu berarti 3-nya ada berapa kali? 3-nya ada 1, 2. 3 pangkat 2. Dikali 5 pangkat R-nya ini berapa pangkat? 5 pangkat berapa? Kita hitung 5-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pangkat 6. Terus yang ditanya tentukan nilai P, Q, dan R. Berarti kita tulis ini P-nya sama dengan 3, Q-nya sama dengan 2, R-nya sama dengan 6. Nah, gampang kan? Oke, ini nomor 8. Lanjut ke nomor 9. Volume bola dirumuskan dengan V sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. R-nya itu jari-jari. Nah, pi-nya 3,14, jari-jarinya 5 cm. Nah, ini di SMP ada nih, berarti nggak kamu masukin aja. V sama dengan 4/3 dikali pi R pangkat 3. Berarti sama dengan 4/3 dikali pi-nya. Di sini udah ketahuan 3,14. Dikalikan dengan R-nya itu mintanya 5 kan, 5 pangkat 3. Begitu kan? Nah, terus habis itu tinggal dimasukin aja. Oke, tinggal masukin aja, berarti sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 5 pangkat 3, hasilnya 125. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. Nah, sekarang yang atasnya kita kalikan. 4 kali 3,14 kali 125 itu hasilnya 1570. Ini kalikan dengan ini, kalikan lagi dengan ini. Dibagi dengan sisanya yaitu angka, kok keluar sebentar. Dibagi sisanya yaitu angka 3.
Nah, 1570 dibagi 3 berarti hasilnya itu 523,33 cm kubik. Nah, ini hasilnya nomor 9. Oke, kita lanjutkan nomor 10. Nah, nomor 10 itu gampang tuh caranya. Yang A dulu ya. X pangkat 5 dikurangi X pangkat 3 itu kita kasih diikuti simbol 2 sama min 2. Nah, berarti kita kerjakan yang atas baru dikurangi sama yang bawah. Jadinya yang atas ini 2-nya kita pindahkan ke dalam X. Jadi 2 pangkat 5 dikurangi 2 pangkat 3 gitu. Terus habis itu dikurangi. Nah, yang bawah masukin lagi ke X. Berarti min 2 pangkat 5 dikurangi min 2 pangkat 3. Berarti sama dengan 2 pangkat 5 hasilnya 32. Dikurangi 2 pangkat 3, 8 gitu kan. Dikurangi min 2 pangkat 5 berarti hasilnya minus 32. Dikurangi min 2 pangkat 3, minus 8. Nah, 32 kurang 8 hasilnya 24. Dikurang, ngutang 32. Min ketemu min hasilnya plus. Min 32 plus 8 berarti minus 24. Nah, sama minus ketemu minus hasilnya tetap plus. Jadi 24 tambah 24 hasilnya 48. Ini yang A. Lanjut ke yang B. Berarti X kuadrat min 2X plus 7 itu dengan simbol 3 sama 1. Masih sama kayak tadi. Berarti kita masukin dulu 3-nya ke huruf X ini di dalamnya. Berarti 3 pangkat 2 dikurangi 2 kali 3 ditambah 7. Terus dikurangi. Nah, sekarang yang 1. Masukin X-nya. Berarti 1 pangkat 2 dikurangi 2 kali 1 ditambah 7. Berarti sama dengan 3 pangkat 2, 9. Dikurangi 2 kali 3, 6. Ditambah 7. Dikurangi 1 pangkat 2, 1. Min 2 plus 7. Berarti sama dengan berapa? 9 kurang 6, 3. 3 tambah 7, 10 ya kan? Dikurangi 1 dikurang 2, min 1. Min 1 tambah 7. Berarti hasilnya 6. 10 dikurang 6 sama dengan 4. Nah, ini nomor 10. Yuk, kita lanjut ke latihan 2 yang nomor 7. Tentukan hasil kali dari X kuadrat min XY plus Y kuadrat dikali X plus Y. Nah, kalau kayak gini, kita kalikan dulu satu-satu ya kan. X kuadrat dikali X berarti X pangkat 3. Ya kan? Karena X ini X pangkat 1. 2 tambah 1 hasilnya 3. Kemudian min XY dikali X. Berarti min X kuadrat Y. Karena ini ada X-nya 1, Y-nya 1. 1 tambah 1, X-nya jadi 2. Y-nya tetap 1. Kemudian plus Y kuadrat dikali X. Berarti plus XY kuadrat. Udah, itu yang satu. Sekarang yang kedua. X kuadrat dikalikan dengan Y. Berarti hasilnya plus X kuadrat Y. Kemudian X Y dikali Y. Berarti minus ya. Sorry, minus karena tandanya minus. Minus X Y kuadrat. Kemudian yang terakhir Y kuadrat dikalikan dengan Y. Berarti ditambah Y pangkat 3. Gampang sekali. Berarti sama dengan kita susun satu-satu dari pangkat yang paling besar. Nah, berarti X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3. Lanjut, min X kuadrat Y. Kemudian yang sama dengan X kuadrat Y di sini ada plus X kuadrat Y. Ingat-ingat tadi ini udah, ini juga udah. Nah, yang ini udah, berarti sisanya yang mana? Plus XY kuadrat min XY kuadrat. Berarti X pangkat 3 tambah Y pangkat 3 ada hasilnya nggak? Nggak ada. Kita tulis lagi karena variabel mereka beda. Terus yang ini gimana? Min X kuadrat Y plus X kuadrat Y. Karena ada tanda min dan plus, tapi model hurufnya sama-sama X kuadrat Y sama X kuadrat Y. Berarti dia habis sama dengan min 1 plus 1 ya habis gitu kan.
Sekarang kita lanjut lagi yang sebelah sini. Plus XY kuadrat min XY kuadrat. Kita lihat hurufnya sama-sama XY kuadrat. Ini juga XY kuadrat. Berarti kita tinggal lihat yang tandanya aja. Min ketemu plus. Plus 1, ngutang 1, punya duit 1000, ngutang 1000. Ya berarti habis. Nah berarti jawabannya yang mana? Ini aja. X pangkat 3 plus Y pangkat 3. Oke, itu nomor 7. Oke, kita lanjut ke latihan 3 ya. Latihan 3 nomor 6 sama nomor 7. Nomor 6-nya gimana berarti? X dikali Y pangkat A, ya kan? Kemudian udah pangkatin lagi nih sama 1 min A. Dipangkatin lagi dia sama angka 2. Nah, terus abis itu dikalikan dengan sama bentuknya X dikali Y pangkat A, terus dipangkatin A min 1. Kegedean. Keatasan. A min 1 dikalikan lagi dengan 2, gitu kan? Berarti hasilnya gimana? Sama dengan yang di bawah. Berarti si X ini kan sendiri ya, X polos, nggak ada angkanya, nggak ada variabel ataupun nggak ada angkanya. Berarti kita tulis X-nya itu pangkat 1 min A, ya kan? Dikalikan lagi sama 2. Nah, terus Y-nya itu pangkat A dikalikan dengan 1 min A dikalikan lagi dengan 2. Hal yang sama juga sama yang sebelah kanan. Berarti X-nya kan sendirian nih, nggak punya siapa-siapa kan? Berarti kita tinggal X-nya dipangkatin A min 1, kemudian dipangkatin lagi 2. Nah, ini ke sini, kemudian ini juga ke sini. Terus yang Y gimana? Y-nya punya pangkat A, berarti dipangkatin A dulu. Terus dipangkatin lagi A min 1, dipangkatin lagi sama 2. Itu sama dengan dikali ya, sama kayak fungsi eksponen yang kapan hari kita pernah belajar tuh. Berarti sama dengan 2 dikali 1 itu sama dengan X-nya pangkat 2. 2 dikali min A berarti sama dengan min 2A. Gitu kan? 2 min 2A. Terus Y-nya gimana? A-nya kita kalikan 1. Berarti A. Terus A-nya kita kalikan 2. Berarti 2A. Terus abis itu kita kalikan lagi nih. A dikali min A itu sama dengan min A kuadrat. Min A kuadrat dikalikan lagi dengan 2, berarti min 2A kuadrat. Nah, ini hasil yang sisi kiri. Terus yang sisi kanan, berarti X-nya sama A-nya kalikan 2, berarti 2A. Terus min 1-nya kalikan 2, berarti min 2, gitu. Terus Y-nya gimana? A dikali A pangkat 2, ya kan? A pangkat 2 kita kalikan lagi dengan 2, berarti hasilnya 2A pangkat 2. Terus belum selesai. A-nya kalikan dengan min 1, berarti min A. Min A dikalikan 2, berarti hasilnya min 2A. Begitu. Nah, sekarang sesuai fungsi eksponen, X-nya, karena ini dikali ya, ini dikali, berarti X-nya pangkat 2 min 2A ditambah 2A min 2. Jadi yang ini karena dikali pangkatnya ditambah. Kalau dikali pangkatnya ditambah, ingat-ingat ya. Terus yang ini Y-nya juga ditambah sama Y yang ini. Berarti Y 2A min 2A pangkat 2 ditambah 2A pangkat 2 min 2A. Nah, hasilnya gimana? Sekarang X-nya kita analisa dulu. 2 dikurang 2 hasilnya habis toh? Coret. Terus ngutang 2A, bayar 2A. Habis juga kan? Coret. Berarti X-nya pangkat 0, ya kan? Terus Y-nya gimana? 2A sama min 2A, artinya kamu punya 2A, ngutang 2A, habis. Nah, terus ngutang 2A kuadrat, punya 2A kuadrat, berarti juga habis. Y-nya pangkat 0. Berarti sama dengan berapa? X pangkat 0, semua yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Dikali Y pangkat 0 juga hasilnya 1. Ingat ya, mau 1000 pangkat 0 ya hasilnya tetap 1. 1 kali 1 hasilnya 1. Jadi ini jawaban nomor 6. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor berapa tuh namanya? 7. 7 kan? Iya, 7 kayaknya.
Iya 7 benar. Sebentar. Nggak muat di sini. Bentar ya. Nomor 7. Tentukanlah hasil perpangkatan berikut. Yang A dulu. Yang A itu ada X plus Y pangkat 2. Nah, ini nanti kita sekalian minta untuk diselidiki ya. Nah, kita selidiki setelah ini. Berarti X plus Y pangkat 2 itu sama dengan X plus Y dikali dengan X plus Y. Sekarang kita pakai kali pelangi. X kali X, X pangkat 2. X kali Y berarti plus XY. Kemudian Y kali X plus XY. Y kali Y plus Y kuadrat. Masih sama kayak sebelumnya. Kita satukan yang pangkatnya paling gede. Berarti X kuadrat, kemudian plus Y kuadrat. Ya kan? Atau nggak usah deh, kalau ini segitiga Pascal, sorry. Berarti nggak usah. Nah, sekarang kita lihat koefisien di variabel yang udah tersedia. Yang X kuadrat koefisiennya berapa? Depannya karena nggak ada angka, berarti kita kasih angka 1. XY juga koefisiennya 1. Kenapa? Kalau nggak ada angka, itu berarti 1 ya. Nah, terus kita lanjutkan. XY ditambah XY. Oh, belum selesai ternyata, sorry aku nggak teliti. Nah, ini ada yang bisa diselesaikan. Oke, sebentar. Berarti sama dengan kita tulis X kuadrat di sini plus XY ditambah XY. Berarti hasilnya plus 2XY, ya kan? Kan 1 ditambah 1 hasilnya 2, variabelnya sama. Ditambah Y kuadrat. Berarti baru nih kita cari koefisiennya. Koefisien dari X kuadrat 1. Kenapa? Karena di sini angka 1, nggak ada angkanya. Terus koefisien dari 2XY berapa? Ya 2, karena ini udah angka 2. Terus yang sini koefisiennya berarti 1. Nah, ini disimpan dulu nih. 1, 2, 1. Oke. Lanjut. Yang B itu mintanya X plus Y pangkat 3. Ya kan? Berarti sama dengan X plus Y dikali X plus Y dikali X plus Y. Berarti sama dengan X-nya ada 3 kali tuh. X kali X kali X. Nah, tapi kan bingung tuh. Nah, sekarang kita selesaikan aja dulu yang pangkat 2 ini kan. Yang ini dulu kita selesaikan. Hasilnya tadi yang ada di atas. Nih, yang ini hasilnya. Ya kan? Tinggal kita, ini nih hasilnya ya. Tinggal kita masukin ke sini. Berarti X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Itu udah selesai nih yang ini. Berarti udah nggak usah diapa-apain lagi. Baru kita kalikan lagi dengan X plus Y. Nah, kalau kayak gini caranya kali pelangi lagi. X kuadrat dikalikan X berarti X-nya pangkat 3. Betul? Betul, karena di sini X-nya pangkat 1. 2 tambah 1, 3. Terus 2XY dikali X pangkat 1. Ya kan? 2XY dikali X pangkat 1 berarti hasilnya plus 2X pangkat 2 Y. Gitu kan? 2X pangkat 2 Y. Terus abis itu Y kuadrat dikalikan dengan X. Berarti hasilnya ditambah XY kuadrat. Lanjut. Yang Y berarti sekarang X kuadrat dikali X kuadrat dikali Y. Berarti plus X kuadrat Y. Terus 2XY dikalikan dengan Y. Berarti plus 2XY kuadrat. Y kuadrat dikali Y berarti plus Y pangkat 3. Berarti hasilnya gimana? X pangkat 3. Sekarang ada yang sama nggak dari variabelnya? Ada. Nih, ada 2X kuadrat Y sama X kuadrat Y. Berarti hasilnya berapa? Plus 3X kuadrat Y. Terus yang ini, XY kuadrat itu sama dengan 2XY kuadrat, ya kan? Berarti hasilnya plus 3XY kuadrat. Terus ditambah dengan Y pangkat 3. Sama kayak yang atas, kita identifikasi dulu koefisiennya. Aduh, nggak muat lagi. Ini kita pindahin ya, pindahin ke sini. Biar bisa diidentifikasi koefisiennya. X pangkat 3 plus 3X kuadrat Y plus 3XY kuadrat plus Y pangkat 3. Nah, sekarang kita identifikasi satu-satu. Ini koefisiennya 1. Kenapa 1? Karena depannya nggak ada angka. Kita taruh angka 1. Terus yang ini koefisiennya 3.
Yang ini koefisiennya 3, yang ini koefisiennya 1. Nah, ini kita simpan dulu nih, 1, 3, 3, 1. Oke, yang terakhir mintanya X plus Y pangkat 4, ya kan? Yang C berarti, betul toh? Betul. X plus Y pangkat 4. Nah, nggak usah bingung, tadi udah ada tuh yang X plus Y pangkat 2 kan? Kalau pangkatnya 4 gimana? Ya berarti sama dengan kita tulis aja lagi X kuadrat plus 2XY ditambah Y kuadrat dikalikan dengan yang sama X kuadrat plus 2XY ditambah Y kuadrat. Oke, nggak muat. Aku mundurin ya. Nanti kamu nulisnya di bawah sama dengan biar nggak bingung. Nah, sama dengan gimana caranya? Kita kalikan pelangi. X kuadrat dikalikan dengan X kuadrat berarti X pangkat 4. Kemudian ini dikalikan ke sini. Berarti hasilnya X kuadrat dikalikan 2XY. Berarti hasilnya ditambah 2X pangkat 3Y. Ya kan? Lanjut, X kuadrat dikalikan dengan Y kuadrat berarti ditambah X kuadrat Y kuadrat. Kemudian yang kedua, ini 2XY dikalikan dengan, salah klik. 2XY dikalikan dengan X kuadrat berarti hasilnya plus 2X pangkat 3Y, ya toh? Nah, terus kita kalikan lagi ke dalam, berarti 2XY kali 2XY hasilnya plus 4X kuadrat Y kuadrat. Nah, terus 2XY dikalikan dengan Y, ya toh? Berarti hasilnya sama dengan 2X Y pangkat 2. Ya kan? 2X Y pangkat, Y-nya pangkat 3. Karena Y-nya ada, ini 1, ini 2. Nah, di bawahnya ya aku nggak muat. Terus ditambah Y pangkat 2 dikalikan dengan X kuadrat. Berarti X kuadrat Y kuadrat. Terus Y kuadrat dikalikan 2XY. Berarti hasilnya plus 2XY pangkat 3. Terus Y kuadrat kita kalikan dengan Y kuadrat berarti plus Y pangkat 4. Nah, baru deh tuh kita identifikasi satu-satu. Sekarang 2X pangkat X pangkat 4 ini pasti nggak ada temennya kan? Tulis X pangkat 4. Terus 2X pangkat 3Y kita cari yang 2X pangkat 3Y. Nih ada ya 2X pangkat 3Y. Kalau kita jumlahkan hasilnya berapa? Berarti plus 4X pangkat 3Y gitu kan. Nah terus X kuadrat Y kuadrat. Sekarang kita cari yang X kuadrat Y kuadrat. Ada nih yang sebelah sini 4X kuadrat Y kuadrat. Berarti hasilnya berapa? Jadinya 5X kuadrat Y kuadrat. Karena ini depannya angka 1 kan. 1 tambah 4 5. Lanjut 2X Y pangkat 3. Kita cari yang sama. Nih, ada nih. Oh, ini ada satu lagi nih. Yang sebelah sini. Ada satu lagi. Nah, tadi yang 5. Nih kan, yang X kuadrat Y kuadrat. Ini ada X kuadrat Y kuadrat. Di bawahnya ada lagi nih. X kuadrat Y kuadrat. Berarti 1 ditambah 4 ditambah 1. Berarti hasilnya 6X kuadrat Y kuadrat. Terus yang mana lagi? Baru yang ini nih. 2XY pangkat 3 sama 2XY pangkat 3. Berarti hasilnya plus 4XY pangkat 3. Dan yang terakhir itu ada plus Y pangkat 4. Sama kayak tadi kita identifikasi koefisiennya. Ini koefisiennya 1. Yang ini koefisiennya 4. Terus yang ini koefisiennya 6. Yang ini koefisiennya 4, yang ini koefisiennya 1. Nah, sekarang kita tinggal lihat nih segitiga paskalnya. Nih ya. Kita tinggal lihat segitiga paskalnya. Yang 1, 2, 1. Nih, ada di sini nih. 1, 2, 1. Nah, tadi persamaannya yang mana? Ini kan yang A ya. Kita tulis di sini X plus Y pangkat 2. Kemudian lanjut. Kita lihat di sini ada 1, 3, 3, 1. Nah, berarti ini masuk ke persamaan yang bawah, yaitu X plus Y pangkat 3. Nah, terus lanjut yang terakhir 1, 4, 6, 4, 1. Ada nih yang bawahnya. Nah, ini masuk ke persamaan X plus Y pangkat 4. Oke, selesai. Begitu aja soalnya. Gampang kan?
Nah, nanti nulisnya yang rapih ya, soalnya aku emang nggak pernah rapih kalau nulis. Sekian.